Halo, selamat pagi, selamat malam teman-teman semuanya. Kita akan masuk ke materi Google Search Console. Ya, sesuai dengan namanya, ini adalah sebuah fitur dari Google untuk membantu web kita dalam pengelolaan, terutama dalam pencarian dan hasilnya di Google ya. Nah, fitur ini gratis. Syaratnya untuk menggunakan fitur ini ya harus sudah punya web. Nanti kalau webnya belum terindeks ya, fitur Google Search Console ini akan membantu web kita supaya terindeks di Google. Jadi ini gratis tadi, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai pusat penelusuran Google. Dulu sebelumnya namanya adalah Google Webmaster, cuman saya agak lupa berapa tahun ya, mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu itu berubah namanya jadi Google Search Console. Jadi ini ada banyak hal yang kita bisa gunakan untuk lebih meningkatkan performa web kita. Nah, Google Search Console tadi bisa didaftarkan pada sebuah domain atau juga subdomain. Jadi nanti modelnya kita masukkan domain kita, terus kita verifikasi bahwa domain tadi milik kita. Tidak hanya domain yang domain sendiri ya, maksudnya Blogspot itu juga memungkinkan kita daftarkan di Google Search Console ini. Nah, seperti ini ya, satu akun Google Search Console bisa menampung banyak domain ya. Saya kurang tahu batasnya berapa, tapi saya ada banyak sekali domain yang saya daftarkan di salah satu akun saya ya. Nah, termasuk ada domain yang .com, blogspot gitu, kita bisa masukkan di sini ya. Jadi Google Search Console sama Google Analytics sedikit berbeda ya. Kalau Google Analytics itu datanya lebih didapatkan dari kode yang kita pasangkan di web kita. Nah, sementara di Google Search Console ini kita tidak perlu memasangkan kode tertentu ya. Kita hanya melakukan verifikasi bahwa domain tadi itu milik kita. Jadi lebih ke data web kita yang ada di Google ya. Sementara kalau Google Analytics itu memang sumbernya lebih ke pengunjung gitu ya. Jadi karena dia menyisipkan kode di web kita. Jadi kalau Google Search Console tidak bisa melihat lifetime live ini ya, live pengunjung di web kita. Kalau kita pengen melihat berapa jumlah pengunjung yang saat ini mengunjungi web kita menggunakan yang Google Analytics. Ini tadi ya terkait dengan verifikasi. Verifikasi bisa menggunakan properti URL atau bisa menggunakan satu domain. Ketika teman-teman memiliki domain dengan banyak subdomain, saya sarankan verifikasinya dengan domain saja. Karena nanti ketika kita mau memantau sebuah subdomain, cukup menambahkan di propertiesnya saja. Tapi kalau kita menggunakan properti URL, nah setiap kali nambah subdomain nanti perlu verifikasi ulang setiap subdomain tadi. Itu, nah ada banyak menu di dalam Google Search Console. Di antaranya adalah ada overview ini ya, ada performance, ini melihat data yang ada di Google terkait dengan impresi, total klik, rata-rata CTR, average position ya, position terhadap sebuah kata kunci. Misalkan ini rata-rata kata kunci ada di posisi 25 ya dalam pencarian. 25 itu mungkin di halaman ketiga gitu ya. Terus kita juga bisa membandingkan misalkan performan bulan ini dengan bulan sebelumnya atau 2 hari. Ini contohnya adalah 28 hari terakhir dengan periode 28 hari sebelumnya ya, untuk membandingkan. Bagaimana, apakah misalkan ini total kliknya 4,4K, sementara periode sebelumnya adalah 5K ya, berarti ada penurunan. Impresinya juga penurunan, tapi rata-rata posisinya itu menaik ya. Kemarin ada di 15, sekarang naik di posisi ke 13. Nah, tentang posisi sebuah kata kunci nanti ini bisa dilihat di menu tersendiri ya. Jadi juga kita bisa melakukan inspeksi sebuah URL, apakah ada masalah apa tidak. Termasuk kita juga bisa nanti menambahkan, nah misalkan kita buat tulisan baru terus kok tidak terindeks, kita bisa tambahkan
URL ini kita tambahkan sebagai, atau bahasanya lah kita submit, kita request supaya URL-nya terindeks di Google ya. Memang harus nunggu ya, tidak bisa langsung. Atau ini bahasanya lah meminta pengindeksan ke Google ya terhadap suatu URL. Nah, seperti ini ya. Google mendeteksi ada sebuah masalah di sini ya, pada web ini ya. Misalkan masalah AMP ya. AMP ini akses di mobile. Nah, ini kita bisa selesaikan masalahnya apa. Oke ya, seperti ini contohnya ya. Misalkan ada satu masalah tadi, ada tag HTML yang incorrect. Nah, ini Google mendeteksi itu, nah kita bisa perbaiki itu. Nah, ada beberapa jenis error yang dideteksi di Google Analytics, ya, Google Search Console maksud saya. Bisa statusnya error tadi ya, valid dengan peringatan atau valid. Nah, contohnya misalkan ini ya, beberapa error, misalkan ada redirection error, ada server error, ada valid, dan sebagainya. Nah, ini statistik ini ada di dalam Google Search Console. Jadi seperti melakukan audit ya, atau evaluasi terhadap web kita. Oke, termasuk juga kita bisa daftarkan sitemap atau peta situs. Jadi ini peta situs atau sitemap itu berisi sebuah link-link yang biasanya update terhadap, misalkan kita buat post baru, maka di sitemap juga akan membuat peta baru yang sebenarnya hanya berisi link saja menuju ke tulisan yang dimaksud. Jadi namanya peta itu berarti berisi link-link saja yang menuju ke peta, tulisan-tulisan atau tag atau yang lain ya, komen gitu juga bisa. Nah, ini sitemap kita bisa daftarkan, kita masukkan. Nah, nanti secara berkala si Google akan melakukan pengecekan apakah di web kita itu ada tulisan baru apa tidak. Kalau misalkan nanti ada, nanti Google akan ngecek ini ya secara rutin, misalkan ini terakhir dibaca kapan, jumlah yang ditemukan berapa gitu. Jumlah URL ya, sini URL yang ditemukan itu ada berapa. Oke, termasuk juga kita bisa meminta penghapusan ya. Misalkan ada suatu URL yang dulu ada terus dihapus, tapi masih terindeks di Google ya. Kita bisa minta Google untuk URL tadi itu dihapus atau request penghapusan ya. Sekali lagi yang seperti ini tidak bisa langsung, tetapi ini menunggu waktu. Nah, ada juga page experience, ini terkait dengan pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan web kita. Bagaimana skornya menurut Google? Misalkan di sini skornya 76,3%. Dari total impresinya 135.000. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat, misalkan segini ya sudah cukup baik ya. Misalkan nilainya kurang, nanti kita perlu perbaiki apa saja yang bisa meningkatkan experience di web kita ya, supaya pengunjung itu betah di web kita. Oke, terus misalkan juga masalah experience tadi, masalah core vital web, ada mobility access, dan juga masalah HTTP ya, akses HTTP, HTTPS maksudnya. Nah, ini salah satunya tadi lah error saat melakukan akses mobility access. Nah, core vital web ini jadi memiliki peran penting saat web kita sudah on gitu ya. Biasanya akan berpengaruh terhadap search engine optimization juga ya. Jadi misalkan web kita bagus tetapi secara user experience itu kurang menarik gitu. Mungkin orang melihat tapi biasanya terus mental ya, atau bonceng ya, cuman melihat saja terus pergi gitu. Tapi kalau misalkan page experience-nya bagus, orang berlama-lama di situ untuk membaca atau melihat isi web kita. Nah, yang lain terkait dengan AMP, Accelerate Mobile Page, ini terkait dengan akses di perangkat smartphone ya. Ini sebuah teknologi yang dikembangkan oleh Google. Misalkan tadi ada beberapa error, bagaimana yang valid tapi ada warning, ada yang valid benar-benar valid. Nah, secara kontinu kita bisa lihat di sini ya. Kalau ada masalah, kita bisa cek
masalahnya di apa. Yang dua ini detailnya seperti apa itu kita bisa lihat. Seperti ini ya, misalnya ini nggak ada error. Nah, terus juga kita juga bisa melihat top links yang ada di web kita, top link eksternal atau top link yang internal. Jadi web-web apa yang paling populer ya, dilihat dari itu dari luar atau dari dalam ya. Misalkan di sini web-web yang populer atau bukan web ya, URL yang populer yang ada di web saya misalkan. Kalau ini yang link eksternal seperti backlink gitu ya. Web lain yang memberikan backlink mengarah ke web kita itu apa saja, di sini kita bisa lihat di bagian link. Contohnya di sini eksternal linknya ada 38.000 lebih. Oke, ini melihat status crawling. Crawling itu seperti Google kan, seperti ada robot gitu ya. Robot yang selalu menelusuri ya, secara rutin. Kalau misalkan web kita update setiap saat, itu kita nggak usah submit artikel atau submit request ke Google Search Console, tapi secara rutin biasanya Google akan melakukan crawling ya. Nah, crawlingnya itu kita bisa lihat di sini ya, total crawlingnya berapa gitu ya. Responnya seperti apa, ini ada di status setting crawling ya. Nah, fitur beta yang ada di Google Search Console ini saya ngambil tahun kemarin, saya belum cek, nanti kita cek yang terbaru apakah ini sudah rilis sebagai fitur resmi atau belum. Tapi di sini kita bisa melihat halaman apa atau kata kunci apa yang mendapatkan peringkat paling tinggi ya. Nah, ini kita bisa lihat di Google Search Console Insight. Nah, yang terakhir itu Google Search Console tadi itu kita bisa berikan akses juga untuk orang lain. Artinya memberi akses Gmail lain untuk mengelola sebuah domain ya yang kita daftarkan di Google Search Console. Jadi per domain itu nanti kita bisa berikan akses baik full atau read only, sehingga orang lain tadi bisa melihat performanya ya. Misalkan kita mendedikasikan ke staff kita untuk melihat bagaimana performa sebuah web ya. Sementara yang pegang akun utamanya kita. Oke, itu ya teman-teman, sekedar sharing buat Google Search Console. Saya lihatkan contoh ini ya. Ini contoh sebuah console dari sebuah domain seperti ini. Nah, ini tampilannya. Ini status tadi penyusunan indeksnya, terus performanya, total kliknya berapa, rata-rata posisinya misalnya di 12, terus kata kunci apa saja yang ada di sini, halaman apa saja yang paling populer, dari negara mana, perangkat apa saja. Nah, tanggal per tanggal juga kelihatan, per tanggal berapa kliknya. Kita juga bisa inspeksi tadi sebuah URL di dalam domain ini, kita inspeksi bagaimana hasilnya. Terus juga mungkin kita sebagian aja ya, kita lihat tautan gitu ya, halaman apa yang paling populer, situs apa yang jadi backlink tadi terkait dengan domain ini. Terus tadi kebergunaan atau experience tadi ada di sini. Ini core vital web tadi, atau kalau dalam bahasanya data web inti. Ini tadi kalau minta penghapusan, permintaan penghapusan. Ini peta site, peta situs kita. Peta set itu kalau aslinya seperti ini ya. Jadi URL. Jadi kalau di WordPress kita cukup daftarkan pakai berbagai macam tool SEO, nanti kita dapat peta situs ya. Nah, ini memang hanya rangkuman seperti ini, tapi ini update ya. Kalau misalkan kita nulis nanti ini update, dan ini dibaca oleh si mesinnya Google tadi ya, robotnya Google. Kalau ada video, tapi videonya nggak ada. Terus ini berapa yang terindeks, berapa yang tidak.
Oke, itu ya teman-teman ya sekilas sekedar membuka wawasan. Nanti kalau punya web bisa didaftarkan ya. Kalau punya blogspot bisa dibuat langsung dengan akun Google-nya ya, yang dari Google Blogspot-nya itu pakai apa, kita bisa langsung buat di sana ya tanpa verifikasi kalau dari Blogspot. Tapi kalau misalkan kita menggunakan domain sendiri, nah kita perlu verifikasi kepemilikan domain tadi ya sebelum bisa mengakses Google Search Console ini. Oke, terima kasih dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.